Pak Sarmoko SAG Eskepnes Mkes, dan teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemenuhan kebersihan diri pada lansia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Yunita Aji Setianingrum, NIM 220-200-10. 2. Febi Ayu Brilian Ramesti, NIM 220-200-15. 3. Dewi Puput Arumuri, NIM 220-200-17. 4. Bayu Satrio Budi, NIM 220-200-30. 5. Esmita Anggiani, NIM 220-200-40. 6. Kristina Dunoviana, NIM 220-200-47. Dan yang ketujuh, Pratiwi Mutiara, NIM 220-200-61. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Dewi Puput Arumuri. Personal hygiene dan lingkungan. Kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kebersihan yang akan kami bahas yaitu perawatan pada lansia yang masih aktif dan pasif. Sedangkan pada lansia yang masih aktif yaitu kondisi fisiknya masih mampu bergerak tanpa bantuan orang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan kebersihan lansia yang masih aktif yaitu 1. Mandi. Mandi dibatasi maksimal 2 kali sehari karena kulit lansia kering dan mudah dehidrasi sampai bersisik, disebabkan oleh kelenjar kulit yang mengeluarkan lemak kurang bekerja. Setelah mandi, kulit lansia diolesi produk yang melembabkan, misal baby oil, zaitun oil, atau petroleum jelly di bagian siku, ketiak, paha, dan mata kaki. Untuk kebersihan gigi dan mulut, lansia harus menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari menggunakan bulu sikat yang lembut dan pasta gigi yang tidak strong. Untuk yang menggunakan gigi palsu, dibersihkan rutin dengan sabun dan sikat gigi. Untuk menghilangkan bau, direndam dalam air hangat yang ditetesi cairan pembersih mulut selama 10 menit, lalu gosok dan bilas. Jangan mencuci gigi palsu pada air yang mengalir untuk mencegah gigi palsu terjatuh dan pecah. Sedangkan untuk perawatan kuku, dalam merawat kebersihan kuku harus dipotong secara pelan, rutin, dan tidak terlalu tidak sakit. Hindari juga memotong kuku sampai kulit terluka. Kotoran di kuku juga harus dibersihkan agar tidak menjadi sarang kuman. Untuk pakaian yang dipakai oleh lansia ini, yaitu bahan dari pakaian yang dipakai sebaiknya lembut, tidak panas, mudah dibersihkan, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Pemilihan model pakaian juga harus yang mudah dikenakan.
Sebaiknya pakaian lansia ini tetap dijaga kerapiannya. Untuk lingkungan di sekitar lansia, yaitu suasana lingkungan harus disesuaikan dengan kenyamanan lansia. Sebaiknya kelembapan ruangan juga harus diperhatikan agar sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang cukup agar tidak pengap. Jika memungkinkan memasang humidifier untuk menghindari perubahan temperatur udara secara tiba-tiba. Kemudian kita masuk ke dalam perawatan bagi lansia yang pasif. Lansia yang pasif yaitu mereka yang keadaan fisiknya memerlukan pertolongan orang lain, seperti sakit parah atau lumpuh. Pemenuhan kebutuhan kebersihannya sama dengan lansia yang aktif tadi. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tempat tidur. Usahakan agar bantal dan bed tidak terlalu lembek. Latihan bangun dari berbaring atau hanya sekedar duduk santai dengan bersandar di bed juga diperlukan agar melatih otot-otot di badan agar tetap aktif dan menghindari pegal-pegal serta atrofi otot. Letak tempat tidur harus diatur dan juga bantal gulingnya. Kemudian sekian dari saya limpahkan lagi kepada Christina. Sekarang ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan melalui forum ataupun WA group. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana Putri Solekah dengan NIM 220200048 dari kelompok 6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan personal higien pada lansia? Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari 7 faktor, yaitu 1. Faktor budaya, 2. Status sosial ekonomi, 3. Agama, 4. Tingkat pengetahuan atau tingkat perkembangan individu, 5. Status kesehatan, 6. Kebiasaan, 7. Dan cacat jasmani atau mental bawaan. Dari ketujuh faktor tersebut, yang dianggap paling penting khususnya yang berhubungan dengan lansia adalah faktor tingkat pengetahuan atau tingkat perkembangan individu. Karena usia yang sudah lanjut serta tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dapat mempengaruhi perilaku lansia dalam memenuhi kebersihan pribadinya, sedangkan faktor status kesehatan pada lansia dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam melakukan praktik personal hygiene sehari-hari. Dan faktor budaya karena dianggap penting untuk mengetahui mitos-mitos yang diyakini oleh lansia dalam melakukan praktik kebersihan perorangan. Sehingga penduduk lansia di masa tuanya menjadi lansia yang sehat, berguna bagi masyarakat sekitarnya, dan merasa bahagia dan sejahtera secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Soal dari Ernaza 2202020 perwakilan dari kelompok 3. Cobalah dengan mengingat-ingat lebih baik jam-jam atau saat-saat lansia sedang marah-marah. 2. Pelajari jenis marah-marah seperti apa yang paling sering dilakukan oleh lansia. 3. Pelajari juga lama atau waktu marahnya. Apakah sekali marah langsung lupa atau ditahan hingga berhari-hari. 4. Pelajari juga penyebab marahnya tiba-tiba marah atau juga penyebab mulai atau telah hilangnya marah lansia itu karena faktor apa. 6. Catat pula orang-orang atau hal yang paling ditakuti lansia selama ini. Cara memandikan lansia yang susah mandi. 1. Membuatkan jadwal mandi sesuai kebutuhan mereka. Tidak perlu pagi hari, siang hari juga bisa, atau sesuai dengan
kebutuhan si lansia. 2. Ketika waktu mandi telah tiba, buat lingkungan mereka terasa nyaman seperti mendengarkan musik, seperti suara burung atau suara air terjun. 3. Untuk meminimalkan rasa malu, jaga agar percakapan terasa alami dan santai. 4. Segera memberikan pakaian setelah dia keluar dari air agar tidak kedinginan. Apakah masih ada yang kurang atau bagaimana, Ernaza? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wulandari dengan NIM 2202041. Sebagai seorang perawat, bagaimana tindakan kita jika seorang pasien lansia menolak melakukan perawatan diri? Kita sebagai seorang perawat harus memahami kesulitan pasien untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti rumah sakit dan memberikan serta menyampaikan informasi yang disampaikan kepada pasien lansia dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan kita sebagai seorang perawat haruslah memiliki jiwa penyabar dan perhatian kepada pasien tersebut. Menjelaskan prognosis dan bagaimana setiap prosedur dapat membantu mengatasi keadaan tersebut. Biasanya dapat mendorong mereka untuk bekerja sama, dan perawat harus membuat pasien merasa benar-benar diperhatikan, didengarkan, dan mendukungnya. Jika pasien menolak untuk melakukan perawatan diri, sebaiknya kita melakukan pendekatan yang lembut dan persuasif, biasanya lebih bisa diterima daripada dengan pemaksaan. 021 perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana cara membersihkan area vulva pada lansia? Area vulva adalah area keintiman. Cara membersihkan area itu pada lansia yaitu dengan menggunakan waslap atau handuk kecil yang sudah dibasahi dengan air hangat. Untuk lansia yang berbaring di bed. Silahkan Retno. Ini tuntutannya saat informasi dari kelompok 4 mengenai 220206 menyimak tadi pada slide kelima tentang bagian gigi dan mulut. Di situ ada kalimat pasta gigi yang tidak strong. Apakah pasta gigi yang seperti biasanya itu berpengaruh atau ada kriteria khusus pasta gigi? Jawab pertanyaan dari Retno tadi. Kriteria pasta gigi yang digunakan oleh lansia yaitu pasta gigi yang rasanya tidak pedas. Boleh seperti pasta gigi pada bayi. Karena gigi lansia itu kan sudah mengalami pengeroposan. Jadi nanti lebih sensitif terhadap pasta gigi yang sifatnya strong. Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Lilis Rahmawati. Perwakilan dari kelompok 2. Sebutkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan para lanjut usia. Yaitu biasanya makin besar jumlah lansia yang berada di bawah garis kemiskinan, makin melemah nilai kekerabatan sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Berlangsungnya proses menua yang berakibat timbulnya masalah baik fisik, mental, maupun sosial, dan berkurangnya integrasi sosial lanjut usia. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Novianti NIM 2202008 dari perwakilan kelompok 5. Bagaimana cara memberikan perawatan diri pada lansia tersebut agar lansia terhindar dari suatu penyakit? Yang pertama, kita harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Yang kedua, memberikan pasien obat-obatan secara rutin. Yang ketiga, kita harus mewaspadai gejala depresi yang terjadi pada lansia. Yang keempat, kita harus bisa menjadi
pendengar atau kita harus terbuka untuk setiap apa yang ingin lansia ungkapkan. Yang kelima, kita juga harus merawat diri kita sendiri agar tidak menularkan penyakit dari tubuh kita kepada lansia. Terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semua pertanyaan yang masuk sudah kami jawab, maka presentasi kali ini akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan ketidakpuasan dalam memberi jawaban, mohon maaf. Sekian, terima kasih.